Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, the Rector of IAIN Jember, Director of IAIN Madura, and the Dean of Syariah Faculty IAIN Jember and IAIN Madura, and the Honorable, the Moderator Bapak Abdul Wahab yang saya sangat hormati, and all the audience and all presenter here that I love very much. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang materi saya tentang ASEAN Community in Indonesia Legal Perspective. Because I think when we are talking ASEAN Community, because Indonesia is the member of ASEAN Community, and then ASEAN Community they have is like make charter, and then Indonesia make it ratification become undang-undang or rules in Indonesia. When we are talking about introduction of Southeast Asia, right now the Southeast Asia nation member state adopted in ASEAN Charter. Because I think when we are talking ASEAN Center, one of the feature of Charter is legal personality. Legal personality is mean, ladies and gentlemen, every charter in Indonesia, when every charter in Indonesia and make rules. Karena setiap adanya suatu perjanjian internasional itu dibuat kemudian teman-teman menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun permasalahannya apakah perjanjian internasional ASEAN itu bisa langsung masuk menjadi aturan yang ada di Indonesia? Maka aturannya adalah di sini di artikel 3 diterangkan bahwasanya tentang adanya suatu perjanjian internasional itu sesuai dengan based on hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ kita lihat ada di dalam hierarki perundang-undangan itu ada peluang untuk meratifikasi perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional itu yang mana bisa menjadi undang-undang dengan cara tetap masuk dalam legislasi, program legislasi. But when we are talking about the rules of Indonesia, maka tidak serta-merta perjanjian internasional, ratifikasi internasional itu yang ada di ASEAN itu bisa menjadi undang-undang. Tetap harus mengikuti prosedur yang ada di Indonesia, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the Constitution of Indonesia, Constitution 1945, and Pancasila. Bangkok Declaration and Establish of ASEAN, ASEAN legal nature of in the era state as an association of cooperation, namely first political cooperation, kita bicara perjanjian politik, kemudian economic cooperation, perjanjian ekonomi, social and cultural cooperation. Kita ada perjanjian sosial dan juga budaya yang ada di ASEAN. Tapi di sini teman-teman semua, bahasanya perpolitikan yang ada di ASEAN, antara negara ASEAN tersebut itu menjadi peluang untuk kita bisa menjadi negara yang bebas aktif sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kemudian ASEAN members recognize ASEAN as an international organization having legal personality and legal capacity. It should be noted that since 1976, ASEAN maintained a secretariat in Jakarta which performs similar function as a secretariat of other international organization, yang mana ASEAN itu dianggap sebagai organisasi internasional, yang mana itu sama dengan halnya United Nations, PBB, kemudian adanya Asia, itu merupakan organisasi internasional, yang mana perjanjian-perjanjian internasional tadi dalam hukum tata negara tetap harus melalui prosedur yang ada. Itu menjadi mengikat antar negara anggota ASEAN, yang mana itu mengikat antar negara dengan negara satu sesuai dengan kesepakatan perjanjian tadi. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ASEAN Community yang dia itu komunitas ASEAN itu membuat undang-undang dan itu kemudian menyebabkan adanya suatu perjanjian internasional di dalam hukum internasional, yang mana itu kemudian masuk di dalam hukum nasional kita, in legal perspective of Indonesia. Di sini adalah ASEAN Community in 2015 promote political development. It adheres to the principle of democracy, the rule of law, and good governance.
ASEAN itu kesepakatannya Bapak Ibu semua, yakni tentang ASEAN Community itu menerapkan 3 prinsip. Pertama adalah tentang demokrasi, kedua adalah the rule of law, ketiga adalah good governance. Kesepakatan internasional. Namun di sini semua negara mengucapkan mereka negara demokrasi. Namun penjalanannya itu diberikan pada negara masing-masing. Maknanya apa? Seperti halnya kita bicara tentang human right, kita bicara tentang hak asasi manusia. Ada kesepakatan internasional tentang hak asasi manusia. But the fact is when we are talking the nation, hak asasi manusia tadi Bapak Ibu tidak serta bisa masuk langsung di dalam suatu undang-undang di negara. Pelaksanaan ratifikasi undang-undang hak asasi manusia secara internasional, manakala kita masuk di undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu tidak sepenuhnya dipakai. Kenapa tidak semua dipakai Bapak Ibu? Karena prakteknya adalah ada beberapa poin-poin yang ada di kesepakatan internasional tadi itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Niatnya HAM tadi adalah bebas sebebas-bebasnya, tapi kita mempunyai culture, we have religion, and then we have is like habitual action in Indonesia, yang mana itu adalah kemudian ada beberapa poin yang tidak masuk ratifikasi dan dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Walaupun di based on our Constitution of 1945 first Article 28 kita bicara human right. Tapi di situ kan ada pembatasan-pembatasan yang mana kalau kita masuk kemudian dalam praktis LGBT, kalau di luar negeri itu diperbolehkan, masuk di Indonesia kita we have religion. Kita punya agama, kita ada batas-batasan. Yang mana HAM itu tidak boleh sebebas-bebasnya, tapi ada batasan-batasan yang mengatur tentang